Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki edisi yang ke-42. Dan kali ini seperti biasa, tema yang kita angkat adalah tema yang menarik, yang bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan, yaitu Baitul Mal dan solusi pengentasan kemiskinan di Aceh. Untuk itu di studio sudah kita hadirkan dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Khairina, Bu Khairina ST. Beliau diamanahkan sebagai anggota Baitul Mal Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Kemudian seperti biasa juga kita selalu di backup oleh abu-abu kita di MPU, dan kali ini yang hadir Abu Dr. Tengku Haji Agani Isa MAG. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita ikuti yang berikut ini. Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Melalui berbagai program, Baitul Mal Aceh berupaya memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti melalui program beasiswa SKSS, pemberdayaan ekonomi, dan program bantuan lainnya. Lantas, seperti apa Baitul Mal dan solusi pengentasan kemiskinan di Aceh? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik, saya ke Ibu dulu Bu. Ini saya jujur ya Bu ya, bangga sekali dengan Baitul Mal ini, karena memang salah satu lembaga fungsional yang diakui oleh pusat itu Baitul Mal ya Bu ya. Karena di provinsi lain itu kita mengenal Basnas istilahnya kan, tapi di Aceh nggak ada Basnas. Dan ini kalau menurut saya ini bagian dari pengakuan keistimewaan Aceh Bu ya. Sepakat ya Bu ya? Sepakat ya. Nah, cuman kita pengen tahu lebih jauh ini Bu, sebenarnya perbedaan antara Baitul Mal di Aceh dengan Basnas itu apa Ibu? Untuk awal dulu kan, sebelum nanti kita elaborasi lebih jauh. Silakan Ibu. Ya, untuk perbedaannya, secara fungsi dan regulasinya berbeda. Berbeda ya. Berbeda. Jadi Baitul Mal di Aceh itu kayak lembaga keuangan publik. Lembaga keuangan publik. Ya. Kalau Basnas itu kan cuma ngatur zakat ya. Zakat ya. Dia lembaga pemerintah, tapi di luar pemerintah. Dia bukan lembaga pemerintah sebenarnya, tidak jadi struktural, tapi Baitul Mal itu lembaga struktural pemerintah. Ya. Maksudnya lembaga di bawah pemerintah yang non struktural, yang independen. Gitu ya. Itu yang Baitul Mal. Itu secara struktural ya Bu ya. Ya. Secara fungsional gimana Bu? Secara fungsinya kalau Basnas cuma mengatur zakat saja. Zakat ya. Dia mengelola zakat, tapi fungsi Baitul Mal lebih luas dari itu. Seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya Baitul Mal itu lembaga keuangan, tidak hanya zakat tapi infak, harta keagamaan lainnya, pengawasan perwalian, dan wakaf. Itu berarti ya Bu, kalau dari fungsi berarti ini banyak fungsi ya Bu ya. Dan saya pikir sangat cocok sebagai salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskinan, karena fungsinya banyak ya, bukan hanya mengalurkan zakat, tapi fungsi-fungsi keuangan lainnya juga ada di Baitul Mal. Baik, tahan dulu Ibu ya, saya ke Abu dulu. Abu, ini kan Baitul Mal ini kan sejak zaman Rasulullah memang sudah ada Bu ya. Kalau kita baca sejarah itu dari masa Rasulullah, walaupun lembaganya mungkin belum terlalu ini ya. Kemudian dilanjutkan pada masa khalifah-khalifah kita semuanya itu. Bahkan di literatur itu saya pernah baca itu berpusat di Masjid Nabawi lagi. Ya, secara struktur itu sangat bagus. Mungkin Abu bisa menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan Baitul Mal pada masa Rasulullah sebelum nanti kita coba bahas lebih jauh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang Baitul Mal, itu memang dalam sejarah peradaban Islam itu sudah ada masa Rasulullah, tapi belum sistematis. Tapi baru
ada sistematisasi itu pada masa Khalifah Abu Bakar, kemudian disempurnakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dia lembaga keuangan. Dulu memang betul-betul mengurus kalau sekarang ini Kementerian Keuangan. Jadi secara khusus menangani persoalan-persoalan kenegaraan di bidang moneter keuangannya. Dari semua apa zakat, apa infak, apa sedekah, apa rikat, semuanya ini wakaf itu masuk pada lembaga Baitul Malnya. Jadi itu besar memang. Ya, di situ perbendaraan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat hari ini kan tidak lagi seperti itu. Jadi Baitul Mal itu bagian sub dari pelaksana keuangan itu sendiri. Jadi ada departemen keuangan sekarang. Jadi saya kira seperti itu. Tapi fungsi ini tetap dia menjalankan dari sisi syariat ya. Zakat di situ ya, tadi infak dijelaskan kan, ada perwalian harta-harta agama lainnya termasuk wakaf. Sekarang itu bisa dikelola oleh Baitul Mal itu sebagainya. Jadi banyak fungsi tugas dibandingkan dengan Basnas. Basnas kan secara takhasus dia itu mengelola zakat saja dia. Ya, saya kira seperti itu. Dan kita ini diatur secara regulasi di daerah dengan kanun Baitul Mal kanun Baitul Mal yang sekarang ini kanun nomor 3 2021 setelah disempurnakan. Baik Abu. Jadi peran dan fungsi Baitul Mal pada masa Rasulullah itu lebih luas ya Bu ya. Iya. Semua sistem monetary keuangan itu dikelola di situ. Betul. Sementara pada saat sekarang sudah terbagi-bagi ya, ada Departemen Keuangan, ada Baitul Mal. Baik, tadi Abu juga sempat menyinggung kanun ya. Jadi saya ke Ibu dulu, ke Ibu lagi. Itu saya catat Ibu ya, ada 3 kanun kalau nggak salah saya itu. Yang direvisi, yang diperbaharui. Pertama itu ada kanun nomor 10 tahun 2007. Kemudian itu di awal-awal ya Bu ya. Kemudian direvisi lagi kanun nomor 10 tahun 2018 dan terakhir itu seperti Abu sampaikan tadi kanun nomor 3 tahun 2021 yang merupakan revisi dari kanun sebelumnya. Nah, saya pengen tahu ini Bu ya, sebenarnya perbedaan dari kanun pertama, kedua sampai ketiga itu apa Ibu sehingga perlu 3 kali revisi ya Bu ya. Sementara MPU sendiri ya Bu itu cuma 1 kanunnya. Kanun nomor 2 tahun 2009 dan sampai hari ini belum direvisi. Nggak pernah revisi. Jadi saya pengen tahu nih kenapa direvisi, apakah memang untuk perbaikan-perbaikan atau bagaimana Bu? Ibu, silakan Bu. Revisinya sebenarnya kanun 1 itu berbeda dengan kanun 2 dan 3. Berbeda Bu. Kanun 1 itu berbeda. Dan itu namanya bukan revisi. Jadi kanun pertama, kanun 2007 itu perbedaannya di struktur, bahwa saat itu tidak ada yang namanya badan. Badan itu muncul di kanun yang kedua di 2018. Kenapa? Berarti struktur Sekretariat Baitul Mal itu di 2018 berarti baru ada. Badan juga baru ada di 2018. Makanya kami periode pertama nih. Untuk badan 5 orang komisionernya. Terus untuk kanun nomor 3-nya Bu? Yang 3 sama dengan di 2018, hanya penyempurnaan beberapa fungsi seperti fungsi infak, ada kemaslahatan umat, kemudian fungsi juga struktur kami, ada tenaga profesional dan lain-lain. Nah, itu menyesuaikan saja. Berarti lebih komprehensif ya, penyempurnaan istilahnya ya. Sedangkan yang di awal-awal tahun 2007 itu hanya baru bicara masalah secara istilahnya luarnya, kulit luarnya ya di 2007. Ini mau direvisi lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat Baitul Mal ini selalu progresif, misalnya melihat kanun perlu penyesuaian. Karena lembaga keuangan itu kan hal-hal yang menyangkut keuangan itu hal-hal yang dinamis ya Bu ya. Dinamis dan selalu jadi bahan pemeriksaan keuangan karena. Jadi ketika di lapangan kita menemukan ada bahaya nih amil-amil kita ketika melaksanakan program terkendala, kita harus punya regulasi yang kuat. Berarti disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Benar. Daripada infak zakatnya terhambat kan penyalurannya. Cuman saya ada satu poin nih di menarik ini Abu ya, di poin pasal 9 kanun nomor 10 tahun 2007 itu. Jadi saya bacakan sedikit ininya, bahwa
Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh dalam setiap kegiatannya, kewenangannya ya. Ini apakah poin ini tuh masih termaktub di kanun-kanun selanjutnya, di kanun nomor 10 2018, bahkan di kanun terbaru itu kanun nomor 3 tahun 2021 masih termaktub poin ini, Bu? Kalau kata-katanya tidak, tapi semangatnya masih. Misalnya gitu ya. Penetapan nisab berdasarkan emas. Seperti kita tahu Indonesia kan Basnas itu nisabnya kan 85 gram emas. Gitu ya. Tapi untuk Aceh pakai ketentuan MPU 94 gram. Dan itu termaktub di kanun itu. Jadi udah menyatu tuh sama kanunnya. Jadi walaupun tidak disebutkan tapi semangatnya tetap ya. Ini pertanyaan ini perlu saya sampaikan karena memang jangan sampai nanti di luar kan orang baca nih kok nggak ada lagi pernyataan tegas bahwa setiap kewenangan BM itu mengacu kepada fatwa MPU Aceh. Jadi walaupun tidak disebut secara tegas tapi semangatnya tetap semangat. Bahkan DPS kita kan ada unsur MPU-nya dan pertimbangan syariah. Benar ya, baik. Saya masuk ke kasus ini ya Bu ya, karena memang agak ramai sedikit ini. Betul. Beberapa waktu yang lalu itu kan ada gugatan tuh. Pernah dengar ya Bu ya, gugatan ke MK? Ke MK terkait dengan pasal Undang-Undang 23 tahun 2011 ya tentang pengelolaan zakat di MK. Jadi ada beberapa pasal yang diminta direvisi atau dipertimbangkan lah ya di MK. Itu saya menarik salah seorang saksi ahlinya yaitu Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI. Nama beliau itu Pak Wafiuddin S. Bahrum, yang mengatakan bahwa negara tidak boleh melibatkan diri dalam pengelolaan zakat umat Islam. Jadi negara sebaiknya sebatas quality control atau kinerja lembaga pengumpul, namun tidak serta-merta menghimpun dan mendistribusikan. Itu gimana Bu? Apakah ini sejalan dengan yang kita lakukan sekarang? Ya? Undang-Undang Basnas ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Nanti coba kita kaitkan. Tadi kan Ibu bilang bahwa aturan ini kan dinamis kan, jadi kita tetap menyesuaikan dengan aturan yang ada. Gimana pendapat Abu terkait ini? Yang pertama kita merujuk kepada dalil ya. Dalil ya. Itu At-Taubah 103. At-Taubah Bu ya. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Insyaallah. Jadi di sini ada perintah ya, ada amar yang menyangkut dengan zakat. Zakat ya. Karena zakat ini sejak dahulu itu sudah keterlibatan khilafah pemerintah sejak masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin dan Amawiyah, Abbasiyah, itu ada keterlibatan pemerintah ulil amri yang menyangkut dengan zakat. Zakat ya. Karena zakat ini kewajiban. Iya. Kalau kewajiban itu tanpa ada dukungan imperatif dari pemerintah ulil amri, itu sulit berjalan. Ya. Berbeda dengan infak. Itu urusan masyarakat pribadi silakan. Ini menyangkut dengan ada perintah untuk mengambil. Kalau tidak ada dukungan pemerintah, itu saya kira tidak jalan. Sekarang saja ini zakat jasa. Kalau nggak ada perintah gubernur, mungkin tidak ada dikutip di dinas. Tapi dia ada surat perintah edaran itu, maka semua dinas mengutip. Dan itu boleh ya Bu ya? Boleh ya, karena dia bersifat wajib ya. Iya, bersifat wajib. Kecuali hal-hal yang ini. Iya, yang sunat itu lain. Ini makanya Pak di MK kemarin ini, saya juga masih perlu pengkajian sebenarnya. Sisi mana ya? Keterlibatan itu dalam hal apa? Jangan hanya mereka ngomong saja orang MUI kan. Benar. Jadi nanti berabe, jadi pasti nanti akan terjadi stagnan di dalam masyarakat publik ini menunaikan kewajiban zakatnya. Lemah jadinya. Dulu masa Abu Bakar kan siapa yang tidak membayar zakat dia? Jadi tegasan itu harus tegas pemerintah ini. Cuma boleh misalnya hanya pengawasan Kementerian Agama, tapi dari segi instrumen regulasi itu harus ada supaya ini jalan. Kalau enggak, maka kita juga kadang-kadang di Aceh ini ada regulasi, ada Baitul Mal yang tidak mengutip zakat, dianggap tidak wajib. Nah ini satu masalah juga, lemah kan.
Kalau kita lemahkan lagi itu jadi tidak ada apa-apa nanti. Tutup Baitul Mal. Kalau Ibu gimana, Bu? Apa sepakat dengan itu bahwa hal-hal yang bersifat wajib itu memang harus ada stressing yang lebih kuat dari atas? Saya nggak sepakat. Emang harus negara. Ya? Kenapa di Baitul Mal itu ada pedang? Itu untuk pemaksaan sebenarnya dengan kekuatan. Dan itu harus negara. Ya. Karena power itu kan ada di negara ya. Jadi sebenarnya Baitul Mal ini kan jadi proyek tidak hanya di Indonesia tapi juga di global, bahwa bagaimana pelaksanaannya ketika pemerintah negara hadir dalam pengelolaan zakat, seperti apa sih jadinya gitu. Nah, ini sebenarnya pilot project kita. Jadi kita didatangin dari banyak tempat nih buat studi banding gitu. Oh, ini ternyata plus minus lah ya. Jadi nanti kalau udah jadi bagus, harapannya Aceh terus bertumbuh nih. Jangan sampai ketika udah jadi bagus proyeknya diambil orang, kita nggak meningkat gitu, nggak inovatif. Sepakat. Jadi ketika keistimewaan itu diberikan kepada kita sepenuhnya, kita harus buktikan ya Bu ya, bahwa memang pengelolaannya harus profesional, harus memang bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Transparan, akuntabel, benar-benar. Terkait capaian-capaian nih Bu ya, capaian yang selama struktur Baitul Mal ini kuat lah ya. Dari mulai 2018 tadi, mungkin Ibu bisa ceritain capaian-capaian yang bisa diperoleh. Alhamdulillah selama mungkin hampir 5 tahun di Baitul Mal Aceh, ini karena temanya kemiskinan, jadi sebenarnya Baitul Mal ini lembaga pensejahtera umat yang kita sasar dari lintas usia. Semuanya ada programnya di Baitul Mal Aceh. Jadi resiko-resiko kemiskinan berdasarkan usia itu kita sasar. Misalnya sebelum lahir anak itu juga beresiko miskin dengan malnutrisi, stunting dan lain-lain gitu. Kita juga hadir di Baitul Mal Aceh. Jadi kenapa ini diceritakan bahwa inovasi pengelolaan zakat ini penting gitu, biar memunculkan bahwa ternyata zakat itu nggak tradisional lagi ya gitu pengelolaannya gitu. Jadi dari mulai stunting kita bantu sanitasi, bagaimana adik-adik kita yang beresiko stunting kita beri bantuan agar keluarganya tercukupi gizinya, tidak stunting lagi. Kemudian ada program sanitasi, bagaimana memberikan akses jamban bersih, jamban bersih untuk masyarakat miskin yang tidak mempunyai jamban bersih. Dan ini kita kolaborasi nih, kita semangat kolaborasi di semua program. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Sosial, dan itu semangat itu yang kita jaga. Kita buat program-program yang inovatif, tapi juga kolaborasi kita jaga. Baik. Jadi semua lini kita sasar ya Bu ya untuk itu ya. Itu baru kesehatan nih. Kalau cerita ada pemberdayaan lagi kan, pemberdayaan dengan DPMG, kami punya proyek bersama dengan kampus juga. Gitu. Jadi dengan ZA rumah sakit juga kita punya. Jadi kita pengen Baitul Mal ini dirasa keberhadirannya tidak hanya segelintir orang, tapi semua merasakan. Jadi kita paham bahwa tangan kita nggak banyak nih. Jadi kita memperbanyak tangan kita dengan kolaborasi. Gitu. Bu, ini terkait kolaborasi nih ya Bu ya. Ini saya coba elaborasi nih kan. Abu kebetulan juga ketua Badan Wakaf Aceh kalau saya nggak salah ya Bu. Iya, masih sudah habis masa. Sudah habis. Kita anggaplah masih. Jadi ini selama Abu memimpin Badan Wakaf ini kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan dengan Baitul Mal dan capaian-capaian yang bisa diperoleh dari hasil kolaborasi itu? BWI sudah melakukan yang pertama MOU ya, MOU kerjasama dengan Baitul Mal di dalam serifikasi tanah wakaf, pemberdayaan tanah wakaf, memproduktifkan dan sebagainya. Kemudian selama ini juga sudah 3 tahun ya, Baitul Mal sudah membantu dana produktif untuk wakaf-wakaf yang strategis, tanah wakaf lewat nazirnya. Ada yang 80 juta, 100 juta dan sebagainya ya. Saya kira miliar juga itu. Iya benar. Sudah 3 tahun jalan itu. Jadi saya kira memang ini sudah sangat positif dari sisi ini untuk kolaborasi ini ya, kerjasama di dalam mempercepat ya manfaat dari tanah-tanah wakaf yang selama ini stagnan, tidak diberdayakan oleh para nazir. Jadi lewat Baitul Mal punya dana infak ya, kemaslahatan umat,
itu sudah terbantu lah, walaupun tidak melulu. Saya kira memang tidak perlu semuanya. Mungkin satu kecamatan satu misalnya terbantu, atau satu kabupaten ada 2. Saya kira 23-60 lahan tanah strategis bisa terbantu. Termasuk mungkin ya toko, pertokoan dan sebagainya, usaha-usaha pertanian, perkebunan, peternakan. Ya, saya kira sangat positif. Sangat positif selama ini. Ya. Baik, ini bukti nyata hasil sebuah kolaborasi ya Bu. Terus tadi Ibu sampaikan tadi ada bantuan-bantuan di hampir di semua lini kesehatan, di lini usia itu. Kalau untuk bantuan di keluar ada nggak itu dari Baitul Mal? Misalnya ke Palestina, misalnya kalau dengan negara lain Islam yang membutuhkan, ada nggak sejauh ini? Ada. Kita ada program bantuan dunia Islam. Kita kan nggak bisa jadi penonton juga nih lihat saudara kita di Palestina dibantai gitu kan. Ada bantuan itu ya. Sejauh ini lancar ya Bu? Ya lancar. Kita pastikan karena kita nggak punya tangan di sana. Kita kerjasama dengan lembaga penyalur lain, ya kita pastikan bahwa lembaga itu betul-betul terpercaya. Itu yang kita pastikan. Baik Abu. Terus ini mungkin waktu kita terbatas nih ya Bu ya. Mungkin sisa waktu ini kita manfaatkan. Saya ingin Ibu mungkin menjelaskan secara lebih komprehensif ya program-program Baitul Mal, strategi ke depan ini bagaimana, sehingga memang judul podcast kita ini pengentasan kemiskinan di Aceh itu bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan Ibu, saya kasih durasi panjang lah untuk sebelum nanti ke Abu. Jadi, silakan Ibu. Kalau tadi ngobrol tentang bagaimana program Baitul Mal lintas usia, kalau tadi dari kecil kita udah tangani dengan stunting, terus untuk fasilitas rumahnya kita bekali dengan bantuan sanitasi, dan itu datanya nggak sembarangan, kita pakai data dari lembaga yang terpercaya, dari Dinas Kesehatan, dari BKKBN kita kolaborasikan datanya. Kemudian setelah itu kan usia produktif nih, sebelum usia produktif sekolah juga ada bantuan, ada bantuan beasiswa. Kemudian setelah usia produktif perlu lagi nih bantuan usaha. Bantuan usaha. Jadi kita juga memikirkan di Baitul Mal, ternyata memberikan bantuan usaha tuh nggak bisa. Ayo sekali silahkan berusaha, nggak bisa ternyata. Kita harus fasilitasi juga dengan pelatihan. Dan sekolah-sekolah vokasi, gitu. Sekolah-sekolah vokasi yang biasanya memfasilitasi gitu. Dan itu alhamdulillah ada beberapa yang sukses di kita. Misalnya pelatihan, kita kerjasama juga sama BLK yang buat pelatihannya, kemudian pelatihan AC saat itu. Nah, ini contoh pelatihan AC, kemudian setelah dilatih oleh BLK tersertifikasi, mereka kita kasih bantuan nih buat usaha. Sampai sekarang masih jalan usahanya. Kemudian ada ini pangkas rambut gitu, kita didik kita survei, oh ini kayaknya pangkas rambut ini karena kita daerah perkotaan gitu kan. Nah, kemudian barista, kita buat pelatihan itu, dan ketika sudah selesai pelatihan kita bantu. Berarti ini lebih ke pemberdayaan. Pemberdayaannya pemberdayaan ekonomi tidak hanya sekali gitu. Ada sih bantuan yang stimulus ada. Bantuan yang stimulus ada. Kita sasar misalnya pedagang-pedagang di depan rumah, di depan sekolah, terus nyak-nyak kita jualan kue dan lain-lain, itu ada. Tapi lebih fokusnya kan kita nggak bisa yang konsumtif aja, atau nggak bisa berhenti di stimulus aja. Tapi juga ada program pemberdayaan yang produktifnya yang tadi. Dan nextnya insya Allah kita sedang jajaki, ini kita sedang buat lembaga nih, lembaga peminjam Qardul Hasan. Oh gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita dulu sudah pernah punya, tapi tutup karena kita anggap kayaknya lembaga ini belum aman secara regulasi lagi. Secara pengamannya dia belum aman. Akhirnya kita tutup dulu, kita pengen punya lembaga ini. Kenapa? Yang tadi sudah kita beri bantuan, alat kerja dan lain-lain, dia kan mau naik kelas nih. Dia butuh bantuan pinjaman yang tanpa bunga lah, tanpa bagi hasil dan syariah. Nah, itu ada di Baitul Ma'mur nanti. Saya malah berpikir dulu Abu, Baitul Ma ini kasih bantuan aja selesai gitu. Ternyata peran fungsinya jauh lebih luas gitu. Jauh lebih luas. Dan apa namanya, semua lini itu bisa disasar, persis seperti lembaga keuangan. Kita pada ini kita lagi ngomong zakat, tapi kalau ngomong wakaf lagi, ngomong infak, itu sebenarnya potensial lebih besar, lebih luar biasa ini. Dan ini PR besar Baitul Mal ke depan, bagaimana kalau ini bisa kita kelola,
zakat ini sebenarnya tidak seberapa dengan investasi dari wakaf yang ditawarkan. Pengelolaan wakaf itu sendiri ya. Itu, karena produktif ya Bu nih wakaf ini ya Bu ya. Bagaimana wakaf tunai lagi belum kita garap gitu kan. Mungkin di lain waktu bisa kita bahas. Insya Allah. Karena saya pun sebenarnya betul ini sedikit kecil ya pemahaman saya terhadap Baitul Mal ini. Ternyata memang seperti lembaga keuangan lah. Benar. Dan kalau dikelola secara benar ini luar biasa. Aceh akan jadi pilot project secara nasional gitu. Kita terus berinovasi dan award kita juga kita patut mungkin masyarakat Aceh yang harus bangga nih punya Baitul Mal Aceh. Baik, kita terus memperbaiki. Kemarin terakhir kita dapat penghargaan publik terbuka keterbukaan publik. Gitu. Jadi sehari ini udah bisa diakses nih. Misalnya Mas Denny tanya, Pak Denny tanya laporan Baitul Mal mana nih? Silakan buka website kami. Keterbukaan publik. Lengkap. Mau untuk kalau ada yang tanya kami untuk penelitian juga silakan buka website kami. Baik. Kalau untuk sumber penghasilan terbesar sejauh ini dari mana itu? Masih zakat. Ya. Artinya misalnya objeknya itu apa ASN atau pengusaha atau pelaku usaha atau masih ASN sejauh ini. Dan karena itu memang, betul. Karena memang ada tekanan dari ini. Ada tadi keterlibatan negara tadi. Mau nggak mau bendahara udah potong. Saya sepakat. Tapi ini saya ada pertanyaan dari netizen juga nih Abu Ibu ya. Yang ASN terutama nih kan. Jadi katanya coba Bang tanya dulu sama narasum dari Baitul Mal itu yang kita ini kan ada pajak juga gitu kan penghasilan tertentu ya. Terus selain pajak juga ada zakat ya yang diwajibkan tadi. Sebelum ke Ibu saya ke Abu dulu. Abu gimana ya Bu? Ada dua potongan seperti ini gimana dalam sisi? Dia berbeda legalitas statusnya. Pajak itu kan karena kenegaraan ya. Setiap penduduk itu ada usaha, perusahaan, dia wajib pajak. Tapi kalau zakat itu kewajiban dengan Allah. Ya Allah. Jadi kita wajib siapa yang tidak mengeluarkan zakat, berarti dia sanksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua dia. Cuma sekarang kan kemarin juga ditanya dalam sidang ini kan saya jawab sampai sekarang zakat pengurang pajak itu belum keluar legalitasnya. PP-nya. Jadi kemana kita nggak tahu juga. Kalau sudah dipolitisir kan sudah lain masalahnya. Kan ditanya oleh anggota kemarin. Benar. Iya, double take benar. Kalau Ibu gimana Bu? Itu kan double take. Ya, ini kita sebenarnya zalim masyarakat Aceh. Yang sebenarnya udah double take ya. Udah bayar zakat juga bayar pajak. Iya. Kalau kita mau keras bahwa undang-undang itu jelas menyebutkan di undang-undang kita. Undang-undang pemerintah Aceh bahwa zakat menjadi pengurang pajak. Beda yang berlaku di undang-undang tadi 23 2011 tentang pengelolaan zakat nasional. Zakat itu hanya jadi pengurang penghasilan kena pajak. Beda jauh gitu. Beda prinsip ya. Jadi kenapa? Karena khusus di Aceh zakat itu udah wajib. Ya benar. Di kanun diwajibkan semua bayar zakat. Jadi harapannya nih mungkin alhamdulillah memang selama ini kita berkolaborasi juga sama MPU sampai pernah dengan Abu Faisal juga terkait zakat pengurang pajak kita minta diadvokasi juga gitu kan. Bagaimana ini kalau misalnya ini jadi luar biasa. Pak Denny, potensi zakat kita meningkat drastis. Iya, benar. Kan yang jadi itu nggak hanya yang individu tapi juga perusahaan yang bayar zakat, yang bayar pajak. Akhirnya dia kan bayar zakat juga. Iya. Baik. Mungkin terakhir nih Abu untuk closing ya Bu, nanti saya kasih kesempatan ke Ibu juga. Abu, mungkin Abu bisa kasih semacam saran ya. Strategi ke depan Baitul Mal ini gimana Bu? Sehingga memang fungsi-fungsi seperti zaman Rasul itu yang memang lebih luas ya, itu bisa tercapai sehingga tujuan kita untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh ini bisa terwujud secara dalam waktu dekat. Yang pertama sebagai lembaga keuangan syariah. Baitul Mal ini pertama dia harus membangun profesional dan trust. Sumber dayanya memang harus profesional. Dan kepercayaan masyarakat, trustnya harus ditingkatkan saya kira dalam semua lini ya. Karena hal-hal yang seperti ini kecil saja muncul pasti dijadikan besar oleh publik terhadap lembaga keuangan syariah ini. Yang kedua, saya kira
bagaimana program-program ini yang menyentuh. Artinya sebagai pelaksana, sebagai amil, dia harus melihat kebutuhan real lapangan. Apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan keinginan dari amil menyalurkan itu sampai habis. Tapi kebutuhan itu apa? Penyesuaian yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kalau membagi-bagi itu kan mudah saja, habis 1 bulan habis. Tapi hasilnya tidak ada manfaat, sasarannya tidak tepat dan sebagainya. Saya kira kalau ini misalnya pasti nanti akan terjadi pengurangan, menekan atau mengurangilah, habis nggak mungkin, miskin itu nggak mungkin selesai. Tapi paling kurang kan bisa mengurangi dari jumlah persentase yang ada sekarang ini. Kalau tidak kan malah bertambah, bertambah orang miskin, malah yang kaya jadi miskin, dan sebagainya. Saya kira begitu nanti. Baik Abu. Jadi makasih. Strateginya memang pemberian bantuan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya bantuan, tapi juga pengembangan, pemberdayaan. Tidak hanya disalurkan, tapi didaya gunakan. Mungkin Ibu, saya kasih kesempatan Ibu ini closing juga kan, himbauan kepada masyarakat sehingga nanti ini Baitul Mal bisa lebih berdaya guna di tengah-tengah masyarakat. Silakan Ibu. Di samping kita selalu berkomitmen menciptakan program-program yang kreatif dan inovatif, kita juga mengedepankan transparan dan akuntabel. Jadi ini kita buktikan dengan kita semua aktivitas kita bisa dilihat di Instagram kita. Di Instagram kita, kemudian sukses story-nya lengkap dengan sukses story-nya, kemudian di website kita. Jadi buat masyarakat yang pengen update selalu, sebenarnya Baitul Mal sedang ada program apa, itu ada di Instagram kita. Nah, jadi bisa diikut di Instagram kita. Kemudian memang di Baitul Mal ini banyak tantangannya. Jadi kalau tadi kita ngomong tentang revisi kanun, itu sebenarnya semangat kita untuk memunculkan fleksibilitas keuangan. Berbeda dengan di Indonesia, zakat itu tidak menjadi pendapatan asli daerah. Zakat di Aceh menjadi PAD, dan itu terikat dengan aturan keuangan negara. Itu yang akhirnya jadi tantangan nih buat Baitul Mal, bagaimana memunculkan Baitul Mal yang selalu hadir. Tanggapnya cepat gitu, ketika ada bencana langsung tanggap gitu, ketika ada yang butuh bantuan langsung cepat bisa bantu. Itu tantangan kita hari ini. Karena itu perbaikan-perbaikan itu diperlukan. Kami juga perlu dukungan dari semua pihak. Ngomong kemiskinan kan tidak hanya bicara Baitul Mal, tapi juga semua lintas sektor nih. Kita bicara kemiskinan. Ayo kita duduk sama-sama gitu. Kita bicarakan kemiskinan. Dan kami juga mohon support selain tadi isu kemiskinan. Jadi isu zakat pengurang pajak juga perlu supportnya, support kita semua. Isu zakat pengurang pajak. Akhirnya memang Baitul Mal ini pengennya jadi lembaga keuangan publik Islam di Aceh, itu yang bisa mesejahterakan, yang pertama, yang dulunya mustahik bisa jadi muzaki. Itu yang kami pengen. Jadi dari mulai Baitul Mal itu tidak hanya menyalurkan tapi memberdayakan. Tapi juga memberdayakan ya. Malahan saya juga berpikir di awalnya begitu, Abu. Ini Baitul Mal ini cuman bisa kasih bantuan. Ternyata penjelasan Ibu tadi membuat saya, ternyata banyak hal yang bisa kita buat dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Baik Abu, terima kasih Abu. Ibu terima kasih, walaupun ini singkat sekali ya, tapi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mencerahkan umat, insyaallah. Semoga makin penasaran sama Baitul Mal yang dengerin. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada edisi podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan dan menambah khasanah keilmuan kita. Demikian saya Dini Chandra, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.